Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Alvan Effendi, NIM 192100149. Di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih muamalah. Soal pertama yaitu apa rukun dan syarat dari akad. Rukun dari akad sendiri yang pertama yaitu ada akid atau pelaku dari akad sendiri, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adanya sigot atau atau ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu barang yang ditransaksikan. Selanjutnya yaitu syarat dari akad. Yang pertama, pelaku harus tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua, sigot akad harus sesuai dan dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga yaitu objek akad harus dapat diserahkan dan bersifat bernilai dan bisa dimiliki. Yang selanjutnya, tujuan dari akad sendiri tidak bertentangan dengan syarak. Yang B, nomor 1B, apabila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, apakah sah? Menurut saya tidak sah, karena apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka tidak sah dalam transaksinya. Selanjutnya yaitu macam-macam akad. Yang pertama, berdasarkan modal, yaitu murabahah. Bahwasanya menjual barang dengan melebihi harga pokok. Selanjutnya yaitu al-wadi'ah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Kemudian yaitu at-tauli'ah, yaitu jual beli yang sesuai dengan harga pokok tanpa ada untungnya sama sekali. Kemudian berdasarkan pengganti, yaitu jual beli muqayyadah atau umumnya itu barter, jual beli barang dengan barang tertentu. Selanjutnya berdasarkan waktu penyerahan barang, yaitu jual beli salam, yaitu dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Selanjutnya nomor 2, itu jelaskan hukum, argumentasi dan solusi masalahnya. Yang pertama, dalam jual beli, penjual belum punya barang yang ditransaksikan. Menurut saya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, yaitu bahwasanya barang yang ditransaksikan harus ada. Yang kedua, yang B, yaitu dalam akad al-istisna, salah satu pihak meminta untuk khiyar syarat. Menurut saya yaitu boleh, karena dalam al-istisna atau pesan barang itu apabila ada cacat pada barang tersebut, pembeli berhak atau memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Yang kedua, yang C, yaitu dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimal 2 hari kerja agar dana tersebut diterima. Menurut saya masih belum mendapat jawabannya. Saya loncati. Kemudian yang D, yaitu aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer. Aplikasi murabahah dalam keuangan kontemporer, maksudnya pihak bank itu sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan dengan dengan pemasok. Bila nasabah ingin memiliki suatu barang yang ia inginkan, sementara nasabah itu tidak punya dana yang cukup, maka
bank memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan nasabah itu kepada pemasok. Kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama, tapi dengan metode angsuran atau cicilan, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank sebelum transaksi jual beli dilakukan. Kemudian dilanjut dengan nomor 3. Dalam konteks muamalah ada kaidah bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu dikatakan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Menurut saya maksudnya itu seperti jual beli barang yang hasil curian, hukumnya tidak boleh. Boleh dibolehkan jual beli itu sendiri, namun berhubung barang yang dijual itu adalah hasil curian, maka jual beli itu dikatakan haram atau tidak sah. Kemudian yang B, prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu mudharabah, yaitu akad kerjasama, pembagian keuntungan berdasarkan hasil yang didapat menurut kesepakatan awal. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara kedua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha bersama-sama dan mengelolanya juga bersama-sama. Dan yaitu wadiah, yaitu titipan murni dari salah satu pihak kepada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu murabahah, yaitu akad jual beli yang melibatkan bank atau dengan nasabah yang disepakati keduanya. Yaitu selanjutnya salam, jual beli barang tertentu antara penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri harga pokok barang dan keuntungan yang ditambah dan telah disepakati bersama. Kemudian yaitu istisna, yaitu jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedang penyerahan uangnya dicicil atau ditangguhkan. Selanjutnya yaitu jaroh, yaitu pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya yaitu qard, perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang tanpa ada hubungannya atau tanpa ada keuntungan. Selanjutnya yaitu hawalah, yaitu pengembalian hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Selanjutnya yaitu wakalah, meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri dari pihak lain. Selanjutnya nomor 3 yang C, yaitu larangan-larangan dalam membuat akad. Yang pertama yaitu tidak boleh, dilarang untuk menipu. Bahasanya penjual itu tidak boleh menipu pembeli. Yang kedua yaitu menjual barang bukan dari miliknya, itu dilarang. Seperti menjual barang sewaan itu tidak boleh. Ketiga yaitu menawarkan barang telah ditawar orang lain, itu tidak dilarang oleh agama. Yang keempat, nomor 4 yaitu tentang khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli transaksi karena ada cacat barang yang dijual oleh penjual. Macam-macam khiyar. Yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu khiyar yang selama kedua belah pihak masih di dalam satu majelis. Yang kedua yaitu khiyar syarat, yaitu bahwasanya memberikan syarat dalam waktu kesepakatan mereka berdua. Selanjutnya yaitu khiyar aib, yaitu hak pembatalan adanya
cacat sebelum atau sesudah transaksi. Selanjutnya yaitu khiyar ruqyah, yaitu hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena ketika membatalkan transaksi ketika barang belum pernah diperiksanya dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya yaitu kapan khiyar muncul dan apakah boleh disyaratkan untuk menghilangkan khiyar. Khiyar muncul ketika dalam satu transaksi terdapat kejanggalan atau cacat pada barang yang telah dijual oleh penjual. Apakah boleh untuk menghilangkan khiyar? Menurut saya tidak boleh, karena khiyar adalah jalan tengah apabila ada kecacatan barang, supaya kedua belah pihak bisa enak atau ridho dalam suatu transaksi. Penerapan dalam khiyar dalam jual beli online, menurut saya kalau dalam jual beli online khiyar bisa diterapkan, namun tidak efektif. Karena semisal saya membeli online sepatu, terus sepatu tersebut cacat, terus saya bisa mengomplain kepada penjual, namun itu tidak efektif karena ruwet atau bulat mengembalikannya barang tersebut. Kemudian nomor 5, pengertian ijaroh. Ijaroh yaitu pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa. Rukun dari ijaroh sendiri yang pertama yaitu adanya penyewa dan si yang menyewa. Yang kedua yaitu sighot, adanya ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu ujroh atau adanya upah. Dan yang keempat yaitu manfaat. Syarat dari ijaroh yaitu pelaku harus mumayyiz, mempunyai hak milik atau kekuasaan wilayah, kedua belah pihak setuju, dan objek dari ijaroh tersebut harus jelas dan bermanfaat. Contoh penerapan ijaroh pada masa sekarang, semisal saya petani membutuhkan buruh, maka saya menyewa si buruh tersebut untuk membantu saya menggarap sawah dan saya memberikan upah kepadanya. Saya juga dapat manfaat, dia juga dapat manfaatnya, sama-sama untung lah. Itu penerapan akad ijaroh pada muntahiyah bitamlik, bahwasanya transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode transaksi, sehingga transaksi diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Kemudian yang terakhir yaitu apabila penyewa telah membayar sewa setahun, tapi setelah 2 bulan sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya? Menurut saya boleh tidaknya itu tergantung dimusyawarahkan lebih dahulu si penyewa dan yang menyewakan. Selama keduanya ridho dan dilakukan musyawarah terlebih dahulu, dan selama juga objek sewa itu tidak terdapat cacat atau kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi yang menyewakan. Demikian dari saya jawabannya. Apabila ada salah atau kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.